Hai adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali di Sekolah Minggu Online GKI Tetap Samba. Tepatnya Minggu 12 November 2023. Kakak Steven dalam keadaan yang sehat dan kakak berharap adik-adik semua juga dalam keadaan yang sehat. Dan kakak mengundang adik-adik semua bangkit berdiri dan kita akan menyanyi sebuah lagu yang berjudul Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Adik-adik, mari kita buka ibadah kita dengan doa, dan kepada adik yang bertugas dipersilakan. Teman, mari kita berdoa mulai. Tuhan Yesus, di pagi ini kami mau mulai dari ibadah kami. Tuhan Yesus berkati, haleluya, amin. Terima kasih adik yang sudah bertugas. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selanjutnya kita kembali memuji Tuhan dengan dua lagu pujian, yaitu dalam Tuhan kita bersaudara, dan yang kedua, Ku Kasih Kau dan Kasih Tuhan. Dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Kasih Kau dengan kasih Tuhan, kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan, ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik, kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kepada adik yang bertugas dipersilakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami mau mendengar firman-Mu. Pimpin kami dengan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik, Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Untuk itu, kepada Kakak Fitri Pakiding dipersilakan. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Selamat berjumpa dengan Kakak Fitri. Semoga kalian semua tetap sehat dan ceria pagi ini ya. Adik-adik pernah tahu lagu Roti dan Mentega? Oh, pasti tahu, anak sekolah minggu ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Adik-adik tahu kan ya lagu itu ya? Oh, tahu semuanya. Wah, adik-adik, teman yang seperti roti dan mentega yang kemana-mana selalu bersama, biasanya sekarang kita sebut apa ya? Kakak
Fitri dengar ya katanya itu sering disebut sebagai besti-besti. Ya, adik-adik punya besti-besti enggak? Pasti punya ya. Kakak Fitri yang sudah tua juga sudah masih punya besti. Jadi semua kita punya besti. Nah, besti-besti ini sebenarnya sudah lama ada di dunia ini. Persahabatan sudah ada lama di dunia ini. Alkitab bahkan mencatat cerita tentang 3 besti. Adik-adik tahu namanya? Oh, minggu lalu kita sudah dengar ceritanya ya. Ada Sadrak, ada Mesak, dan Abednego. Adik-adik, hari ini kita mau mendengar lagi ceritanya. Kita dengar sama-sama yuk dari Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Siapkan Alkitabnya ya, kita dengarkan bersama-sama. Daniel pasal 3 ayat 1 sampai dengan 30. Perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentana dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis puji-pujian. Maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu, demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan." Sesudah itu, Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus,
serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar, ya Raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang itu tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu, aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Adik-adik, panjang ya bacaan pagi hari ini. Yuk kita coba ya ingat-ingat kembali pembacaan tadi mengenai 3 sekawan. Ingat lagi namanya siapa? Sadrak, betul.
Mesak, dan Abednego. Kalian pintar ya, kalian menyimak. Mereka ini adalah anak muda yang tinggal di Babel. Mereka orang Israel, tapi waktu orang Babel menyerang Israel, mereka ditangkap lalu dibawa ke tanah Babel. Begitu ya adik-adik. Nah, di tanah Babel ada raja dan ada orang-orang lain yang hidup. Mereka belum mengenal Tuhan. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka sepakat sama-sama. Ketiga sekawan ini sepakat sama-sama untuk tetap taat sama perintah Tuhannya orang Israel. Pada suatu saat, Raja Nebukadnezar membuat patung emas dan dia mengundang semua orang untuk meresmikan patung emasnya. Dan adik-adik, mereka yang hadir harus menyembah patung itu. Mereka harus sujud menyembah patung itu. Nah adik-adik, Sadrak, Mesak, dan Abednego kan juga tinggal ya di Babel. Mereka pun harus menghadiri peresmian patung itu. Dan mereka juga harus menyembah patung itu. Karena kalau mereka tidak menyembah, Raja kasih tahu, ada pengumuman bahwa yang tidak menyembah patung akan dibuang ke dalam api yang besar yang menyala-nyala. Adik-adik, kira-kira waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego mendengar pengumuman dan perintah dari raja, apa ya yang mereka rasakan? Iya, mereka sedih adik-adik, karena mereka tahu mereka tidak boleh menyembah patung yang dibuat oleh manusia. Nah adik-adik, kenapa ya mereka tidak boleh menyembah patung? Kenapa ya Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak boleh menyembah patung? Ada yang tahu adik-adik? Angkat tangan yang tahu. Wah, kakak bisa lihat. Ada yang tahu pasti ya? Iya, karena di dalam 10 perintah Tuhan yang diberikan kepada Musa, Nabi Musa, di situ ada satu perintah yang bilang jangan menyembah patung atau dewa-dewa lain. Kenapa nggak boleh menyembah? Karena Tuhan tidak suka orang Israel menyembah Allah lain selain Dia, Tuhan Allah Israel. Oleh karenanya adik-adik, mereka bertiga tidak mau menyembah. Jadi waktu trompet dibunyikan, mereka tetap berdiri. Mereka tidak mau sujud menyembah patung itu. Ternyata adik-adik, ada orang Kasdim yang hidup juga di Babel yang melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego nggak mau sujud menyembah patung. Nah orang Kasdim ini kemudian pergi ke raja dan lapor ke raja. Raja, ada Sadrak, Mesak, dan Abednego yang gak mau menyembah pada patungmu raja. Mereka harus dihukum. Nah kemudian adik-adik apa yang terjadi? Wah, Sadrak, Mesak, dan Abednego betul kemudian dipanggil raja. Tapi raja waktu itu bilang ke mereka, kalau sekarang kamu menyembah, saya tidak buang kamu ke api. Tapi kalau kamu menyembah, wah, kamu akan saya buang ke api. Adik-adik, waktu mendengar ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego ngapain? Mereka lari ya? Atau hanya Sadrak yang berani? Mesak dan Abednego lari terbirit-birit? Oh tidak adik-adik. Ketiga-tiganya sepakat bilang ke Raja Nebukadnezar, mereka tidak mau menyembah patung raja walaupun diancam hukuman mati dalam api. Adik-adik, ketiga sahabat ini pasti sangat ketakutan, tapi mereka tetap kompak, mereka tetap setia satu dengan yang lain. Adik-adik, apa ya yang membuat
ketiga sahabat ini bahkan siap untuk mati sama-sama. Rupanya ketiga sahabat ini sudah dari dulu, semenjak mereka mulai berteman, mereka sudah menentukan sikap, sudah memutuskan, sudah setuju bahwa mereka hanya mau bersama-sama mengikuti perintah Tuhan Allahnya orang Israel, Allah mereka. Adik-adik, Kakak Fitri punya cerita, ya. Kakak Fitri waktu masih SD juga punya banyak teman. Nah, pada suatu saat waktu Kakak Fitri sudah baru pulang sekolah, teman-teman ajak, Fitri, ayo yuk kita pergi ambil jambu yuk di rumahnya Om, katanya gitu, yang punya jambu di kompleks. Terus Kakak Fitri, ayo kita pergi. Nah, sampai di rumah yang ada jambunya, karena Kakak Fitri paling kecil, jadi Kakak Fitri yang disuruh naik ke pohon jambu. Naiklah Kakak Fitri ke pohon jambu. Teman-teman tunggu di bawah. Nanti Kakak Fitri petik, Kakak Fitri buang, mereka yang tangkap di bawah. Nah, karena kami berisik, kemudian Om yang punya jambu bangun adik-adik. Baru Om yang punya jambu berteriak, "Oh, siapa itu?" Teman-teman yang Kakak Fitri pada lari ketakutan. Kakak Fitri juga coba turun, tapi tidak sempat adik-adik. Jadi Kakak Fitri ditangkap sama Omnya dan dihukum. Tidak enak karena dihukumnya sendiri adik-adik. Wah, teman-teman Kakak Fitri itu bukan bestie ya adik-adik ya. Teman-teman itu boleh banyak, tapi bestie itu adalah teman yang seperti roti dan mentega adik-adik. Tahu kan lagunya, ingat ya kelanjutan lagunya? Ku akan selalu mendorongmu maju, maju, maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Yesus. Teman-teman Kakak Fitri bukan seperti itu adik-adik. Mereka lari kasih tinggal Kakak Fitri. Tapi teman-temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka tetap setia ya adik-adik ya. Kita harus jadi teman yang seperti itu. Teman yang setia dalam suka maupun duka. Kalau kita punya mainan yang banyak, kita berbagi dengan bestie kita. Kalau bestie kita sedih, kita menghibur bestie kita. Jadi adik-adik, pelajaran hari ini adalah kita boleh berteman dengan banyak orang, tapi kita harus memilih siapa yang akan menjadi bestie kita. Ya, adik-adik harus pilih bestie kita, harus yang rajin sembahyang, yang suka dengar-dengaran, yang taat sama firman Tuhan. Jangan berbestie dengan anak-anak yang suka memaki, anak-anak yang suka mencuri. Karena kenapa? Karena Alkitab bilang kalau kita berteman terus-terus sama orang yang suka memaki, suka mencuri, suka melawan, lama-lama adik-adik kita juga akan menjadi seperti itu. Dan adik-adik, kalau kita memaki, kita melawan, kita mencuri, Tuhan tidak suka adik-adik. Tuhan akan marah. Adik-adik, Tuhan dengan persahabatan yang benar ya adik-adik ya. Tuhan ada dalam persahabatan yang benar. Di cerita tadi kita dengar bahwa waktu Raja Nebukadnezar lihat ke dalam perapian di mana Sadrak, Mesak, dan Abednego dibuang, ada orang keempat adik-adik ya. Kan mereka cuma 3, kok tiba-tiba ada 4 orang. Wah, Raja Nebukadnezar lihat, Raja Nebukadnezar bilang, mukanya seperti anak dewa yang keempat. Wah, adik-adik, rupanya Tuhan Yesus ada di tengah persahabatan yang baik. Dan seperti persahabatan Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka persahabatan yang baik akan memuliakan nama Tuhan. Orang-orang akan melihat adik-adik dan teman-teman adik-adik dan melihat betapa baik Tuhan bagi kalian, bagi adik-adik dan sahabat-sahabat, bestie-bestie adik-adik. Adik-adik, persahabatan Sadrak, Mesak, dan Abednego akhirnya memperkenalkan Tuhannya orang Israel yang hebat, yang berkuasa untuk menyelamatkan, membuat raja bertobat dan seisi Babel disuruh menyembah
rajanya orang atau Tuhannya orang Israel. Oleh karena itu adik-adik pilih teman yang baik ya, supaya hidup kita memuliakan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan pagi ini adik-adik, sampai kita ketemu lagi ya, tetap semangat, jaga besti-bestinya. Terima kasih kepada Kakak Fitri, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan, dan sambil mengumpulkan persembahan kita akan menyanyikan lagu I Want to Be Your Friend sambil persembahan dijalankan. Be a friend, I will tell me more. I want to be a friend, I will tell me more. I want to be a friend, I will tell me more. Tell me more. Baik adik-adik, kita akan berdoa persembahan dan doa syafaat. Kepada adik yang bertugas, dipersilakan. Teman-teman, mari kita berdoa persembahan dan doa syafaat. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada adik yang sudah membawakan kita dalam doa persembahan dan juga doa syafaat. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu, kakak mengajak adik-adik semua bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Bapak Terima Kasih dalam sikap doa secara bersama-sama. Adik-adik, sebelum kita berpisah, mari kita menyanyikan lagu selesai sekolah minggu dan mengucapkan salam Immanuel secara bersama-sama. Selesai sekolah minggu, kita pulang. Bye bye, bye bye, sampai minggu depan. Bye bye, bye bye, sampai minggu. 1, 2, 3. Immanuel, Allah berserta kita sampai Maranatha, Tuhan datang. Shalom. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu untuk adik-adik semua. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.